Anda pernah perhatikan nggak, belakangan ini kayaknya banyak orang gitu ya, mulai dari generasi baby boomer yang katakanlah udah mau pensiun, sampai gennya yang baru banget masuk kerja, mereka tuh mulai pada nanya, "Ini kerja buat apa sih sebenarnya? Apa gitu maknanya?" Yang boomer mungkin mikir sisa waktu produktifnya, ya kan? Kalau gennya nyari lebih dari sekedar duit gitu. Nah, pencarian makna ini nyambung ke elemen ketiga dari perilaku tipe I. Itu loh, motivasi yang datang dari dalam diri. Bukan cuma imbalan dari luar. Setelah otonomi sama penguasaan, nah ini dia, tujuan atau purpose. Dorongan buat kita melakukan sesuatu demi hal yang lebih besar dari diri sendiri. Betul sekali. Dan sumber kita hari ini, bab 6 buku Drive, itu ngebahas persis soal ini. Gimana motif tujuan ini mulai, bisa dibilang nantang lah ya, motif keuntungan yang udah lama banget jadi fokus utama. Kita coba bedah deh, kenapa sih ini jadi penting sekarang gitu. Dan ini kayaknya bukan cuma tren sesaat, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Oke, siap. Mari kita bongkar ya soal tujuan ini. Misi kita nih. Ngertiin kenapa orang sekarang kok kayak haus banget sama tujuan dan apa efeknya buat kerjaan dan hidup kita. Yang pertama, menarik dari sumber itu soal geseran dari motivasi 2.0 yang fokusnya cuma ya profit ke motivasi 3.0. Yang bikin kaget tuh motivasi 3.0 ini ngelihat tujuan bukan cuma tambahan pemanis, tapi jadi inti, jalan bareng gitu sama profit. Iya, dan ini bukan cuma teori loh, ada risetnya. Kayak yang disebut di sumber dari Sylvia Hewlett. Itu nunjukin kalau boomer sama milenial, yang sering dianggap beda banget kan, ternyata sama-sama pengen ada makna di kerjaan mereka. Mereka mau paket imbalan yang lebih kompleks, termasuk ya bisa kasih kontribusi sosial bukan cuma duit. Ini kayak kebutuhan dasar manusia aja gitu, lintas generasi. Wah, menarik banget itu. Gimana dua generasi yang kayaknya jauh beda bisa ketemu di titik yang sama ya? Terus gimana nih wujud nyatanya di perusahaan? Apa cuma omongan atau udah ada bentuknya? Sumber kita nunjukin ada paling nggak 3 area nih kelihatannya. Pertama, di sasaran goals-nya. Coba lihat deh, bisnis kayak Tom Shoes. Itu kan modelnya profit tapi intinya memberi. Atau munculnya banyak banget social business, terus B corporations. Ini perusahaan yang secara hukum emang harus mikirin dampak sosial lingkungan, nggak cuma profit sama LTC juga. Bahkan di level orangnya, ada kayak MBA Oath di Harvard, itu sumpah dari calon-calon pemimpin bisnis buat ngabdi ke kebaikan yang lebih besar. Jadi bukan cuma tempelan CSR doang, tapi udah masuk ke dasarnya bisnis. Oke, jadi sasarannya lebih luas ya, nggak cuma angka di laporan keuangan. Nah, selain tujuan gede di atas kertas, gimana sama obrolan sehari-hari? Bahasa yang dipakai gitu, berubah juga nggak? Itu area kedua, kata-kata, words. Sumbernya ngutip tes kata ganti Robert Reich. Simple tapi ngena banget. Karyawan nyebut perusahaannya mereka atau kami. Kalau udah pakai kami, itu biasanya sinyal halus kalau mereka ngerasa ikut punya dan tujuannya sama. Ini nyambung juga sama sarannya Gary Hamel, supaya pemimpin nggak cuma ngomongin efisiensi, keunggulan, tapi pakai juga bahasa yang lebih nyentuh jiwa gitu, kayak kehormatan, kebenaran, keadilan. Bahasa kan ngebentuk budaya juga ya, yang orientasinya ke tujuan. Dari kata-kata yang nyatuin, terus gimana biar jadi tindakan beneran? Kebijakannya gitu di kantor. Area ketiga itu kebijakan, policies. Contoh paling kuat dari sumber itu, studi di Mayo Clinic. Mereka ngebolehin dokter pakai sebagian waktu kerjanya, mirip 20% time, tapi fokusnya ke makna. Buat ngerjain aspek kerjaan yang paling berarti buat si dokter itu sendiri. Hasilnya, tingkat burnout turun drastis loh. Ada lagi studi lain dari Dunn, Eknin, Norton. Mereka nemuin kalau orang lebih bahagia pas ngeluarin duit buat orang lain daripada buat diri sendiri. Jadi kebijakan yang bantu orang berkontribusi kayak gini bisa ngaruh banget ke tim. Nah, ini penting banget nih. Ternyata punya tujuan aja nggak cukup ya. Sumbernya nyinggung studi Niemiec, Ryan sama Daisy ke lulusan universitas. Hasilnya agak bikin kaget sih. Mereka yang ngejar bahkan dapat tuh tujuan-tujuan luar kayak kaya atau terkenal, ternyata nggak otomatis lebih happy. Malah kadang sebaliknya. Justru sebaliknya, yang fokus ngejar dan dapetin tujuan dari dalam kayak tumbuh pribadi, hubungan baik, kontribusi ke komunitas, nah ini kan nyambung banget ke rasa tujuan tadi. Mereka malah nunjukin tingkat kesejahteraan yang naik dan awet. Jadi intinya bisa dibilang gini dong,
Puas itu bukan cuma soal punya tujuan, tapi punya tujuan yang pas. Ngejar duit atau status doang mungkin malah bikin mentok nyari bahagianya. Tepat. Tujuan ini kayak kaki ketiga yang nyiimbangin otonomi sama penguasaan. Kalau nggak ada arah, kenapanya dari tujuan, otonomi bisa jadi ngambang, penguasaan juga rasanya hampa. Tujuan ngasih konteks, ngasih makna, sama energi lebih dalam buat dua yang lain. Terus artinya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Sumber-sumber ini kayaknya mau bilang kalau nyari tujuan itu bukan barang mewah, tapi ya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin ini pas banget waktunya buat Anda refleksi buat diri sendiri, atau mungkin buat tim atau organisasi Anda. Profit dilihat sebagai tujuan akhir satu-satunya, atau cuma alat buat nyampe ke tujuan lain yang lebih gede, yang lebih bermakna. Dan ini pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang. Di tengah sibuknya kerjaan, target harian, ada nggak sih langkah kecil, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai nyambungin kerjaan Anda sama rasa tujuan yang lebih gede? Meskipun mungkin lingkungan Anda sekarang masih fokus banget ke angka-angka doang.